Tarian rakyat ini juga sering ditampilkan dalam penyambutan tamu maupun dalam acara pesta rakyat, di samping tari lainnya seperti tari cakalele dan permainan musik yanger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang mana Britannica menyebut ada pulau-pulau kecil dan besar berjumlah sekitar 400 pulau dengan potensi wisata bahari. Banyak pantai dan danau yang menjadi destinasi wisata dan spot mancing terutama di Teluk Kau. Tersedia perahu-perahu nelayan yang siap mengantarkan ke spot-spot di mana terdapat sekumpulan ikan seperti kakap, kerapu, baronang, dan lain-lain. Maluku Utara oleh Badan Pusat Statistik telah ditetapkan sebagai provinsi dengan penduduk paling bahagia di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Survei ini dilakukan serentak di semua kabupaten atau kota di 34 provinsi Indonesia, mulai 1 Juli 2021 sampai 27 Agustus 2021 dengan tajuk Indeks Kebahagiaan 2021. Daerah penghasil rempah-rempah dan kopra ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, di antaranya adalah potensi bahan galian tambang. Maluku Utara juga memiliki kekayaan sejarah serta budaya yang salah satunya adalah tari tide-tide. Tari tide-tide ini dipengaruhi budaya Islam dan Melayu sebagai akulturasi budaya yang sudah ada sejak abad ke-14. Wujudnya dapat dilihat dari unsur orkes pengiring tari tide-tide yang berupa tifa, rebana, dan suling. Setelah bangsa Eropa terutama Portugis masuk, tari tide-tide mengalami perubahan terutama pada orkes pengiring. Seperti jika dahulu orkes pengiring menggunakan rebana diganti dengan biola, lalu suling diganti dengan harmonika. Pengaruh Portugis ini juga terlihat dalam penggunaan sapu tangan sebagai ornamen tarian. Tari tide-tide adalah sebuah mahakarya yang dihasilkan oleh buah pemikiran manusia tentang gambaran sosial budaya masyarakat setempat yang kemudian dituangkan dalam gerakan dan lantunan musik pengiring. Menurut cerita masyarakat setempat, tarian ini muncul dari sebuah nyanyian atau lantunan. Hingga kini tarian terus dilestarikan pada generasi penerus di Halmahera Utara. Secara umum, tari tide-tide menggambarkan kehidupan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikenal sebagai tari pergaulan yang kemudian menjadi hiburan rakyat dan biasa ditarikan dalam prosesi perkawinan atau sunatan. Di samping itu, tari tide-tide juga diartikan sebagai kesuburan alam semesta serta motif-motif mistik. Sebagai tarian adat, tari tide-tide merupakan bentuk tarian tradisional yang sangat kuno dan tidak bersifat liris atau emosional, yang aslinya ditarikan secara berduet oleh putra-putri dalam 2-6 pasangan, baik oleh anak-anak muda maupun dewasa. Tarian rakyat ini juga sering ditampilkan dalam penyambutan tamu maupun dalam acara pesta rakyat, di samping tari lainnya seperti tari cakalele dan permainan musik yanger.
Meskipun sebagai peninggalan nenek moyang di daerah Halmahera, tari tide-tide tetap menjadi bagian masyarakat Halmahera sampai sekarang. Tarian lebih menampilkan gerakan tari dan terutama tangan kanan memiliki makna sebagai bahasa pergaulan. Di samping itu ada gerakan yang berbeda antara perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Tari tide-tide yang dilakukan oleh perempuan yang telah menikah memiliki gerakan melingkar keluar, artinya ia menolak. Sedangkan gerakan yang dilakukan perempuan yang belum menikah adalah gerakan tangannya melingkar ke dalam. Maksudnya ia masih boleh bersahabat dengan siapa saja. Ada juga gerakan mengayunkan langkah baik maju, mundur maupun ke samping. Gerakan kaki penari laki-laki yaitu menyamping sambil terus melangkah maju menggambarkan kehidupan seorang laki-laki yang harus terus dilewati. Sementara gerakan mengayun pada kaki penari perempuan menggambarkan bahwa dalam kehidupan perempuan harus banyak berpikir sebelum melangkah dan mengambil keputusan. Gerakan lainnya adalah gerakan menari sambil jongkok dan gerakan berpegangan tangan seperti dansa. Selain itu, tari tide-tide mempunyai sanksi untuk penarinya, terutama penari laki-laki, yaitu kalau pasangannya telah menikah maka selama menari ia tidak boleh diganggu. Artinya dalam gerakan tari, penari laki-laki boleh berdekatan namun ia tidak boleh menyentuh. Dalam pesta pernikahan, biasanya penari berasal dari keluarga kedua mempelai, yaitu keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Maknanya adalah tarian sebagai cara untuk menjalin persahabatan, kekompakan, dan kebersamaan. Para penari tide-tide umumnya menggunakan kostum daerah di mana laki-laki memakai kemeja putih yang menandakan kesucian dengan celana panjang hitam. Bagian kepala menggunakan tuala atau ikat kepala dan bagian pinggang diikat dengan selendang. Umumnya kain dan selendang ini berwarna merah sebagai simbol kegagahan dan kejantanan. Sementara para penari perempuan umumnya mengenakan kebaya putih lengan panjang dengan 7 buah kancing warna emas di bagian depan. Di bagian pundak dilingkarkan selendang kotak persegi. Kebaya putih ini dipadu padankan dengan sarung khas Maluku. Rambut penari perempuan dibentuk model sanggul dan diberi hiasan berupa burung cendrawasih dan 7 buah kembang goyang yang menandakan 7 tahapan yang dilalui perempuan sejak lahir hingga dewasa. Dalam perkembangannya, tarian tide-tide mendapatkan berbagai modifikasi baik busana maupun gerak, namun tidak menghilangkan keasliannya. Tari tide-tide ini hingga saat ini tetap digemari masyarakat lokal sebagai identitas budaya setempat, hingga pada tahun 2016 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi Maluku Utara. Nah, mitra DMTV, demikian tentang tari tide-tide sebagai salah satu warisan budaya di Halmahera Utara yang memiliki sejarah dan makna hidup yang mendalam sebagai salah satu kearifan lokal yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.